Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 6. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Alexander Cameron Simatupang, dan rekan saya ada Mbak Putri Itnawati, ada Mbak Damayanti, ada Mas Jungai Ken, dan Mas Daja Adi Setiawan. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan tema pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SIE MEC DFV. Selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chung Yaken. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik. Untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan tentang kelebihan pasar monopolistik. Jadi, pasar monopolistik itu mempunyai 3 kelebihan. Kelebihan yang pertama ialah jumlah produsen dan penjual yang tidak terbatas. Pada pasar monopolistik, jumlah produsen sangat banyak dan persaingan bisnis ini memberikan keuntungan terhadap konsumen. Kelebihan yang kedua ialah produsen mudah keluar masuk pasar. Dengan mudahnya keluar masuk pasar produsen pada pasar ini, maka akan mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang lebih berkualitas. Kelebihan yang ketiga ialah konsumen bebas memilih produk. Maksudnya ialah saat membeli barang, para konsumen ini lebih selektif dalam menentukan barang pilihan yang akan dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari pasar monopolistik. Kekurangan yang pertama ialah persaingan pasar yang sangat ketat. Pada pasar monopolistik, ini terjadi persaingan sangat ketat, baik itu dalam segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Sehingga, para produsen yang memiliki modal yang sedikit dan pengalaman yang sangat kurang akan mudah tersingkir dari pasar ini. Kekurangan kedua ialah pasar ini membutuhkan modal yang sangat besar. Pada pasar ini akan membutuhkan modal yang sangat besar, baik itu pada bidang produksi, operasional, maupun pemasarannya. Sehingga para produsen pada pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal yang sangat besar dan pengalaman yang sangat baik. Kekurangan yang ketiga ialah produsen harus melakukan inovasi. Dalam melakukan sebuah inovasi ini akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akan mempengaruhi harga produk yang dibeli oleh para konsumen. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Damayanti. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar monopolistik dan ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, pengertian pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang akan dijual oleh masing-masing produsen di dalam pasar monopolistik. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai product differentiation atau diferensiasi produk. Untuk ciri-ciri pasar monopolistik, di sini ada 5. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar pesaing yang sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki
pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh, Adidas, Nike, Fila, dan Puma sama-sama memproduksi running shoes. Namun, tiap produk mereka memiliki ciri khasnya tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contoh, ketika Adidas menaikkan harga running shoes-nya, namun Nike, Fila, dan Puma tidak, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk substitusinya. Untuk ciri yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Maksud dari produsen dapat menentukan harga adalah dalam pasar monopolistik itu produknya kan cenderung serupa. Produsen itu akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti melalui desain produk mereka atau servis yang diberikan kepada konsumen. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan sendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya, pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Untuk ciri-ciri keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Sama seperti halnya pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud di sini adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi seperti beriklan secara rutin untuk produk yang dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar monopolistik dan persaingan selain harga dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, keseimbangan pasar monopolistik. Dalam keseimbangan pasar monopolistik dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Bisa dilihat pada kurva ini. Jadi, keuntungan yang maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana dengan keadaan MC sama dengan MR tercapai. Maka keuntungan maksimum tercapai apabila jumlah produksi adalah Q dan pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Bisa dilihat pada kurva ini. Jika perusahaan dalam persaingan pasar monopolistik memperoleh laba dan jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik LAC. Persaingan selain harga dalam pasar persaingan monopolistik. Persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Persaingan bukan harga dapat dibedakan kepada dua jenis. Yang pertama, diferensiasi produksi. Maksudnya, dalam menciptakan suatu barang yang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi barang dari perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, iklan dan promosi.
setiap barang yang diproduksi untuk meningkatkan penjualan, maka perlu adanya promosi atau iklan memasarkan sebuah produknya untuk memikat para konsumen. Demikian yang saya dapat sampaikan tentang materi pasar monopolistik dan persaingan selain harga dalam pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kabar baik ya semuanya. Karena di masa pandemi ini tuh kita tuh emang harus pinter-pinter ngerawat diri. Dari bepergian memakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, itu tuh penting banget untuk menghindari virus corona. Karena kita tidak tahu virus corona tuh bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Irnawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pasar oligopoli. Nah, saat mencuci atau mandi, teman-teman pakai produk apa? Tahukah teman-teman bahwa produk-produk tersebut hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja? Sifat tersebut sudah termasuk dalam kategori pasar oligopoli yang akan kita bahas kali ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Nih, beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori pasar ini, diantaranya industri mobil, industri semen, industri rokok, dan jasa penerbangan. Nah, selain itu, pasar oligopoli juga memiliki ciri. Nah, pertama-tama, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini ialah memiliki dua produsen atau lebih. Di sini sudah jelas sekali ya, bahwa dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat beberapa penjual atau produsen dengan banyaknya pembeli di pasar. Selanjutnya atau yang kedua ada barang yang dijual homogen. Barang yang dijual homogen ini artinya barang yang diperjualbelikan dalam pasar ini relatif homogen atau terdiferensiasi. Contohnya seperti sabun mandi dengan berbagai bentuk dan aroma. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada kebijakan produsen utama menjadi acuan. Pasar oligopoli menjadikan kebijakan produsen utama sebagai acuan oleh produsen lainnya. Jadi, produsen yang lain hanya perlu mengikuti kebijakan dari produsen utama. Misalnya untuk hal penarikan produk lama, perubahan fungsi, dan juga penetapan harga produk. Selanjutnya ada masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Nah, perbedaan harga antara masing-masing produk sangat tipis, sehingga nyaris terasa perbedaan harganya bagi para konsumen. Selisih harganya yang tipis ini karena jumlah produsennya yang sedikit. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran. Dalam pasar oligopoli, persaingan terutama melalui promosi besar-besaran atau perang harga. Nah, perang harga yang dimaksud di sini tuh terjadi ketika suatu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangkas pasar yang lebih besar. Namun, diikuti oleh penurunan harga oleh perusahaan lain sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan jual yang lebih rendah, harga jual yang lebih rendah. Oke, yang terakhir ialah produsen baru tidak dapat memasuki pasar. Bukan tidak dapat sih, sulit untuk memasuki pasar. Karena dalam memasuki pasar oligopoli ini dibutuhkan modal yang besar untuk bersaing dalam pasar ini. Terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran atau sering disebut sebagai predatory pricing, sehingga membuat perusahaan baru sulit untuk bertahan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan untuk pembahasan materi pasar monopolistik dan pasar oligopoli ini. Tadi sebelumnya rekan-rekan kami dari kelompok 6 sudah menjelaskan apa itu pengertian dari pasar monopolistik, ciri-cirinya seperti apa, dan juga apa sih pasar oligopoli itu sendiri.
terus ciri-cirinya seperti apa tadi sudah dijelaskan gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Untuk slide selanjutnya kita menjelaskan jenis pasar oligopoli. Jenis pasar oligopoli itu sendiri dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Yang dimana pasar ini adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan itu bersifat identik. Misalnya itu seperti semen ataupun air mineral. Gitu. Karena kan biasanya kita tuh di bawah alam sadar kita pasti kalau ketika ingin membeli air mineral di warung tuh pasti yang disebut adalah brandnya adalah Aqua gitu loh. Tidak ada brand lain air mineral selain dari Aqua. Maka itu biasa kita beli Aqua. Termasuk semen. Semen itu pasti kita identiknya selalu dengan 3 roda. Padahal di situ ada semen Kujang, semen merah putih gitu ya kan, semen Padang gitu. Tapi mindset kita adalah semen adalah semen 3 roda. Itu yang disebut dengan pasar oligopoli murni. Itu adalah barang yang dijual itu adalah mempunyai identik gitu loh, yang ada di pikiran kita. Yang kedua adalah oligopoli teridentifikasi atau disebut differentiated oligopoli. Maksudnya adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan gitu. Misalnya sabun, sepeda motor, laptop, atau barang elektronik lain lah ya, seperti TV, kulkas gitu loh. Jenis barangnya sama yang dijual oleh perusahaan, tapi merek atau brand mereka tuh yang berbeda-beda. Tentu saja itu ada kualitasnya ya, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing brand tersebut gitu loh. Itu yang disebut dengan jenis pasar oligopoli terdiferensiasi. Sudah mengerti ya. Selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli itu sendiri. Jadi pasar oligopoli ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu di mana kelebihan dari pasar oligopoli ini adalah yang pertama, konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Kenapa? Gitu. Karena dalam pasar ini konsumen bebas memilih terhadap barang yang ingin dikonsumsinya gitu. Jadi kayak seperti yang tadi ya saya katakan bahwa ini kayak sabun itu kan banyak mereknya lah ya. Cuman kan masing-masing kita konsumen tuh bebas untuk menentukan brand mana atau yang biasa kita gunakan tuh apa. Itu kelebihannya yang pertama. Yang kedua adalah persaingan antara produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Maksudnya apa nih, kok bisa memberikan kepada konsumen? Karena adanya persaingan antara produsen dari sisi harga dan kualitas, maka tentunya konsumen akan diuntungkan gitu. Karena dari barang yang ditawarkan itu kan tentu saja pasti ada persaingan ya, entah itu dari harga ataupun dari kuantitas barang itu sendiri gitu loh. Seperti kayak motor itu ada Yamaha, ada Honda, mereka saling memberikan promosi-promosi gitu yang akhirnya menguntungkan si konsumen itu sendiri. Tetapi tetap balik ke konsumen yang akan menentukan barang mana yang akan dikonsumsi atau yang dipilih. Yang ketiga adalah perusahaan umumnya telah melakukan inovasi. Nah, maksudnya ini perusahaan melakukan inovasi adalah inovasi. Jadi setiap produsen itu selalu berlomba-lomba untuk melakukan inovasi terhadap produk yang dijual gitu, sehingga produknya semakin berkembang gitu, semakin maju dari yang sebelum-sebelumnya produk yang sudah dijual gitu, sehingga membuat daya tarik para konsumen itu sendiri. Itu 3 kelebihan dari pasar oligopoli. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, perang harga antar produsen itu sering terjadi. Nah, inilah perang harga yang maksudnya adalah dari brand si A memberikan promosi yang gila-gilaan gitu loh. Terus termasuk brand B gitu, mereka agar untuk menarik si konsumen itu sendiri gitu loh. Karena semakin harga yang ditawarkan oleh suatu produsen terhadap barang yang dijual,
dan memiliki kuantitas yang sangat baik, tentu saja konsumen akan memilih barang tersebut untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah banyaknya dana untuk iklan dalam promosi. Nah, inilah kekurangan dari pasar oligopoli sendiri. Karena biaya yang dikeluarkan untuk promosi sebuah iklan terhadap barang yang akan dijual tersebut terbilang sangat tinggi, karena dengan cara seperti itu barang atau produk yang mereka jual akan semakin dikenal oleh masyarakat gitu loh. Seperti iklan di TV gitu, atau di baliho-baliho yang sering kita temukan di jalan, yang dimana untuk biayanya itu kan tidak sedikit yang harus dikeluarkan, tetapi tetap akan diperhitungkan dari nilai-nilai biaya produksi tersebut. Yang terakhir adalah dari kekurangan pasar oligopoli adalah pemborosan sumber daya ekonomi. Itulah kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Kemudian tujuan dari oligopoli. Oligopoli sendiri pasar yang mempunyai tujuan. Tujuannya adalah agar para konsumen itu lebih leluasa untuk memilih suatu produk atau barang yang mereka inginkan. Itu tujuan utama adanya di pasar oligopoli. Artinya produsen itu akan terus-menerus melakukan riset terhadap produk-produk atau barang-barang yang sudah dijual agar dibuat lebih baik lagi, sehingga konsumen tetap akan menggunakan produk tersebut, tidak beralih ke produk lain atau ke produsen lain. Meskipun inovasi ini, pengembangan ini terlihat sulit gitu loh, tapi dalam pasar oligopoli ini bisa memberikan keuntungan lebih terutama jika strategi pemasarannya dilakukan dengan sangat tepat sekali. Itu tujuan dari oligopoli. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari tema yang kami bawakan mengenai pasar monopolistik dan pasar oligopoli itu sendiri, yaitu pertama adalah pasar persaingan monopolistik merupakan adalah suatu dari pasar persaingan yang sebenarnya tidak sempurna. Jadi teori pasar monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan terhadap daya analisa model persaingan sempurna maupun pasar monopoli itu sendiri. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui apa itu pasar monopoli. Yang kedua, pengaruhnya ekonomi persaingan di pasar monopolistik ini merupakan keseluruhan kerugian yang tidak diinginkan dari efisiensi alokatif dan produktif. Konsumen harus membayar lebih dan mampu untuk membeli sekedar daripada persaingan yang sempurna. Bagaimanapun juga pengaruhnya tidak terlalu serius sih dalam pasar monopolistik ini, dan produk-produk yang membedakan juga beraneka ragam dan banyak permintaannya juga dari konsumen sih. Terakhir adalah kesimpulan dari pasar oligopoli sendiri adalah seperti yang sudah disampaikan, bahwa pasar ini yang terdiri hanya sedikit sekali perusahaan atau produsen yang ada di dalam pasar oligopoli. Karena setiap perusahaan itu memiliki power atau kekuatan yang besar untuk mempengaruhi harga pada pasar itu sendiri gitu loh. Sehingga produk yang di pasar oligopoli itu sendiri yang sifatnya homogen gitu loh. Sehingga perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Jadi saran kami adalah sebaiknya produsen selalu meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen pun sendiri akan tetap setia pada produk tersebut, produk yang telah dipilih gitu loh. Karena merasa produk tersebut nyaman untuk digunakan oleh para konsumen gitu. Sehingga meskipun produsen menaikkan harga barang tersebut, kita pun masih untuk membela-belakan untuk membeli produk atau barang tersebut, karena memang di kitanya itu pun terasa sangat nyaman. Mungkin itu tema kali ini yang kami sampaikan dari kelompok 6 mengenai pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Semoga materi pada tema ini yang sudah kami sampaikan
bisa diambil sisi baiknya. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Tetap jaga kesehatan kita selama masa pandemi ini, dan jangan pernah semangat untuk tetap belajar, jangan patah semangat untuk kita selalu bekerja, karena hasil kerja keras tidak akan membohongi hasil yang akan kita dapat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.